Gue tinggal di Indonesia itu 34 tahun, lebih lama dari masa Orde Baru. 17 tahun pertama gue habiskan di Jambi. Kota kecil yang masih dikelilingi oleh hutan tropis, beserta para penghuninya dan manusia-manusia yang baik. Sayangnya sekarang cukup ternodai dengan aktivitas pertambangan serta transportasinya yang sangat-sangat mengganggu masyarakat yang tinggal dan hidup di sini. 17 tahun selanjutnya gue habiskan di ibu kota Jakarta. Yang gue gak tahu sekarang statusnya masih ibu kota atau enggak ya. Semuanya serba cepat, tempat di mana orang mengejar mimpinya, tempat di mana orang mengubah nasibnya. Tapi belakangan Jakarta ini tidak lagi nyaman, terlalu banyak hal-hal yang membuat kita sakit kepala, termasuk pemberitaan-pemberitaan yang ada. Indonesia ini jadi negara yang baik dan kita masih ada pemerintahan, dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif. Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. No, you know what? Actually, kenapa saya juga terpana dan menahan diri untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Justru dengan getaran suaramu dan emosimu menceritakan ini semua, disitulah letak betapa engkau sangat mencintai Indonesia. Dan dengan segala hiruk pikuk yang terjadi belakangan di Republik ini, gue mikir kabur aja dulu kayaknya gak ada salahnya. Terus kenapa Jepang? Ya kayaknya dari nama gue aja udah menjawab itu semua ya. Oke, dibutuhkan 7 jam perjalanan dari Jakarta menuju Jepang. Bisa lebih lama lagi kalau lu transit. Ini sungguh perjalanannya melelahkan, tapi ketika lu menginjakkan kaki lu di Tokyo, maka lu akan segera tahu bahwa rasa lelah ini sungguh-sungguh sangat sepadan. Karena Jepang sangat-sangat luar biasa. Magical. ご電話ありがとうございます。〇〇クリニックはナイアと申します。このクリニックは様々な病気や日常的なストレスにも対応しておりますが、お客様はどこか具合が悪い？はい、大丈夫です。He riddles and corrupts the heart.
Bu. Katanya Japanese pancake. Oh, ini isi red bean. Negara ini begitu dinamis namun sangat teratur. Semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersedia di sini. Penduduknya memang punya keterbatasan dalam berbahasa Inggris, namun mereka akan berusaha melakukan apapun untuk menutupi kekurangan tersebut dan memperlakukanmu dengan baik. Udara yang bersih, kota yang aman, transportasi publik yang luar biasa, serta keunggulan-keunggulan lainnya. Modernisasi Jepang semakin terlihat indah dan unik ketika membaur sempurna dengan keindahan alam dan budayanya yang terjaga. Jepang adalah negara yang menjaga budayanya dengan cinta, dan cinta itu pun akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi Jepang bukannya tanpa celah, Jepang tidaklah sempurna dan Jepang bisa saja punah. Negara ini dalam situasi kritis dan menua dalam definisi sebenarnya. Di Jepang itu ketika lu ke Family Mart, lu ke 7-Eleven misalnya, atau lu ke Lawson, itu bukan hal yang aneh ketika lu melihat pekerja di toko itu usianya banyak yang sudah berada di tahap lansia gitu. Beberapa kali gue temuin kakek-kakek atau nenek-nenek di Sapporo ya, di daerah bersalju. Itu jam 5 pagi, jam 6 pagi udah beresin salju di sekitar rumahnya gitu. Pekerjaan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh generasi yang lebih muda. Ya itulah yang terjadi di Jepang sekarang, dan ini situasi yang berbahaya. Banyak rumah-rumah kosong yang terbengkalai di desa-desa. Popok untuk lansia terjual 5 kali lipat lebih banyak daripada popok untuk bayi. Tahun 2023 ada 1,6 juta orang Jepang yang meninggal dan hanya 800.000 bayi yang terlahir. 40% APBN Jepang menanggung jaminan sosial untuk para pensiunan. Dampak stagnasi yang terjadi tahun 90-an besar pengaruhnya pada perekonomian serta budaya Jepang saat ini. Harga hunian di kota sudah tidak masuk akal. Kebutuhan dasar sulit digapai, rata-rata penghasilan anak muda menolak berkeluarga. Banyak pekerjaan yang lumrah ada di Indonesia seperti ART, pengasuh anak, supir, tidak bisa kita temukan di Jepang karena penduduk yang kurang. Keadaan ini semakin menggerus minat penduduk Jepang untuk membangun keluarga. Segala cara udah dilakukan pemerintah Jepang, tapi saat ini belum ada yang memberikan dampak yang berarti. Mau tidak mau, Jepang mulai membuka keran imigrasi seluas-luasnya kepada penduduk negara manapun untuk memenuhi kebutuhannya atas sumber daya manusia. Orang-orang kamera kita. Lihat cara gue balikin kameranya. Wes, langsung. Itu yang lu lupa tiba-tiba tangan dingin kaku. Jatuh. Tommy Lee mana bang? Lagi gak ikut tuh. Oh lagi gak? gak? Lo tahu. Oh. Kirain ada Slack. Gak ada. Bikin PH gue bantuin. Oh. Wah, gue bantuin. Bukan yang bilangnya terakhir udah muak. Iya. Ada kamera kayak gini. Anjing. Udah weddingin belum? Per. Enggak lah. Oke, gua ngevlog dengan Anamorphic bersama tim Tuan. Jadi tadi gue lagi di sini disamperin sama mereka, bang ngefans kata dia. Kayaknya YouTuber juga ya gue bilang gitu. Kita mau bilang
Bro, boleh nggak kita patungan 500 buat videoin videoin kita terus sampai edit ya. Oh iya, udah kayak lu tau ke Bukit Tinggi gak? Ke danau-danau Sikara. Bang, foto bang. Niseko adalah wujud nyatanya teman-teman. Kalau lu pergi ke kota ini yang terletak di Pulau Hokkaido ya, lu akan menemukan fenomena yang menarik. Kenapa demikian? Karena berbagai lini bisnis di Niseko itu dijalankan oleh warga negara asing, kebanyakan dari Australia dan Argentina. Bisa gue bilang Jepang sekarang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh penduduk dunia untuk datang ke Jepang, mencari peruntungan dan hidup di sana, kembali mencari solusi untuk mencegah kepunahan salah satu bangsa paling disegani saat ini. Gue sendiri ada pikiran untuk tinggal dan menetap di Jepang suatu hari nanti, tapi jelas ini tidak akan gue lakukan dalam waktu yang dekat teman-teman. Gue masih banyak urusan yang harus gue ubah dan bereskan di Indonesia. Sebelum itu tercapai, gue nggak akan pergi kemana-mana. Jadi kalau kalian mau pergi ke Jepang, mungkin sekarang lah saatnya. Karena worth it sekali. Ada salah satu percakapan yang tidak terlupakan saat gue di Jepang. Waktu itu sama tour guide kita yang kebetulan orang Indonesia juga. Dan gue tanya, pertanyaan basa-basi sebenarnya, lebih enak tinggal di Jepang atau Indonesia? Dan dalam waktu yang singkat dia langsung bilang Jepang gitu. Gue pikir karena budayanya, karena iklimnya, karena teknologi, atau karena semua kemudahan hidup di Jepang sana ya. Tapi ternyata gue salah, bukan itu alasannya. Alasannya yang dikatakan Mas R benar-benar bikin gue kaget gitu. Ya saya suka di Jepang dan saya lebih menikmati hidup di Jepang karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya tahu rasanya kalau pemerintah itu ada. Jangan-jangan gue selama ini nggak tahu rasa pemerintah itu ada kayak. Dan itu mind blowing sekali. Dan tidak cukup di situ, pikiran gue terkonstruksi ulang. Ketika gue tanya lagi ke Mas R, dia kebetulan udah umur 40 tahunan. Oke, kalau emang lebih suka tinggal di Jepang berarti mau menghabiskan hari tua di sini ya, Mas? Terus dia jawab, enggak. Dia maunya balik ke Indonesia karena pada akhirnya seenak apapun di Jepang dan semenyusahkan apapun di Indonesia, dia tetaplah warga negara Indonesia, mau menua di Indonesia dan meninggal di Indonesia. Ya, negara Indonesia ini sangat beruntung ya karena penduduknya sangat mencintai negaranya gitu. Dan it all makes sense atas apapun yang terjadi selama ini. Jadi ya, itu aja. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Kasihan dia yang. Oh, Tuh lihat tuh mukanya. Melas. mana? Ayo udah ayo. Nanti bibir kamu nempel aja. Ya, hari ini kita mau bikin video mukbang. Kita akan mukbang salju di Sapporo. Yuk.